warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Sepertinya kurang semangat. Ustazah ulang sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Semoga alhamdulillah semangatnya ya. Nah, apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? 3 orang. 3 orang tidak hadir? Iya. Kemana? Sakit ya. Sakit. Ada yang pergi pulang kampung. Kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuhnya ya. Dan yang pulang kampung kita doakan selamat di perjalanan sampai tujuan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tema Subtema 3, ayo memimpin. Mempelajari tema berapa sekarang? 9. Nah, sebelumnya kita juga telah mempelajari tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Nah, tujuannya kita mempelajari ini adalah supaya nantinya anak ustazah bisa mengetahui apa saja jenis-jenis dari patung, bagaimana teknik pembuatannya dan apa saja bahan-bahan dalam pembuatan patung. Nah, yang kedua ada juga nanti dengan anak ustazah memahaminya, maka anak ustazah bisa mengetahui apa saja perubahan dari perubahan yang dapat kita lihat dari pada masa pubertas, dan nantinya anak ustazah juga dapat mengetahui apa saja persiapan kita dalam menghadapi masa pubertas. Paham tuh? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran kedua. Siapa dari anak ustazah tahu apa itu kepemimpinan? Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu kepemimpinan. Yang tahu silakan tunjukkan. Orang yang bertanggung jawab. Bagus, orang yang bertanggung jawab. Apa lagi? Yang memimpin suatu daerah. Ya, yang memimpin suatu daerah. Apa lagi? Ya, yang anak ustazah sebutkan tadi itu adalah orangnya. Nah, pengertian dari kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang dalam memotivasi Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memotivasi sebuah anggota untuk suatu tujuan bersama. Nah, anak ustazah itu kan
arti dari kepemimpinan. Biasanya kepemimpinan itu dilambangkan dengan apa? Kepemimpinan orang yang telah terdahulu seperti Bapak Presiden Soekarno dan Hatta. Dengan apa dilambangkan? Untuk mengenang jasanya, yang bisa tunjuk tangan. Monumen. Monumen itu berupa apa? Patung. Berupa patung. Nah, Ustazah punya bahan ajar. Nah, coba ada anak Ustazah bawa buku tema 7? Enggak. Tidak ada ya, tidak apa-apa ya. Nah, coba anak Ustazah perhatikan. Pada buku halaman 7 ini ada gambar apa? Patung. Patung dari? Semen. Iya, patung siapa ini? Allah. Patung si Galih. Yang di sini mana di bahan ajarnya yang di sini? Perhatikan ke depan. Yang di sini. Patung Soekarno dan Hatta. Nah, dari patung tersebut tentu tidak berdiri sendiri, tidak tercipta sendiri. Ada orang membuat. Ya, ada orang yang membuatnya. Nah, apa saja bahan dalam pembuatan patung tersebut? Semen. Semen, apa lagi? Bagus. Kayu. Dalam patung Soekarno Hatta, semen, kerikil, boleh. Apa lagi? Batu, boleh. Apa lagi? Air bisa? Ya, pakai air ya. Nah, itulah bahan-bahan dari pembuatan patung Soekarno Hatta. Nah, sekarang silakan anak Ustazah buka bahan ajarnya pada halaman pertama yang teks yang ada di bawahnya. Siapa anak Ustazah yang bisa membacakan? Kalau tidak ada, Ustazah tunjuk. Anak Ustazah yang di belakang? Ya. Silakan dibaca. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggala. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggala pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal dan tidak pernah ditemukan. Raja datang sebagai takut. Ya, lanjutkan paragraf selanjutnya. Antum? Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggala dan menamainya si Gali. Gali dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggala agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gali dapat bergerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Sudah? Nah, masih ada yang di bawahnya? Ini sudah dibaca? Belum. Nah, lanjutkan anak Ustazah yang di depan. Atau Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomo, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut patung Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Iya. Nah, dari teks tersebut, apa yang dapat kita ambil dari teks tersebut? Ada patung si Gale-Gale yang dapat bisa menari. Nah, bagaimana proses pembuatan sejarah dari pembuatan patung tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Bisa? Apa? Dari roh? Yaitu roh itu menggerakkan patungnya ya. Nah, sejarahnya dari pembuatan patung ini karena
Raja Rahat sedih kehilangan anak semata wayangnya. Kemudian rakyat yang ada di Pulau Samosir itu menghibur dengan membuat patung si Gale-Gale. Nah, itu adalah patung si Gale-Gale. Nah, sekarang Ustazah punya media. Jenis-jenis patung. Yang pertama ada patung religi. Ada kelihatan sampai ke belakang? Ada. Nah, yang pertama ada patung religi. Nah, di bahan ajaran Ustazah juga ada ya. Nah, yang pertama ada patung religi. Apa itu patung religi? Bertujuan untuk sarana beribadah. Contohnya ini dalam agama apa biasanya? Buddha. Hindu dan Buddha ya. Dalam agama kita ada? Tidak. Nah, ya, kita tidak menyembah patung. Nah, yang kedua ada patung monumen. Ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Patung untuk menyaksikan jasa. Ya, untuk mengingat jasa pahlawan. Yang kedua ada patung arsitektur. Nah, ini biasanya berfungsi untuk konstruksi bangunan seperti arsitek itu ya. Nah, yang keempat ada patung dekorasi. Nah, Untuk menghias. ya, untuk hiasan-hiasan seperti di taman, di rumah-rumah, di halaman-halaman rumah seperti itu ya. Nah, yang kelima ada patung seni. Nah, selanjutnya juga ada patung kerajinan. Nah, dari 6 patung ini hanya beberapa dari jenis-jenis patung. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis patung ya. Nah, sekarang mana tadi yang berkaitan dengan pembelajaran kita? Patung monumen. Nah, patung monumen ini berkaitan dengan kepemimpinan yang kita pelajari. Nah, dari kepemimpinan itu, apakah ada anak-anak yang memimpin? Ada. Di dalam kepemimpinan. Mungkin ada ya anak-anak yang memimpin, cuman dia memimpin yang lebih kecil dari dia ya. Ada juga, apakah antum ini sudah bisa memimpin? Bisa. Bisa, contohnya? Jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas, bagus. Apa lagi? Ketua OSIS juga bisa ya. Belum lagi. Di rumah contohnya Ayah. untuk memimpin Adik-adik. adik-adiknya. Nah, biasanya antum ini umurnya berapa sekarang? 12. 12 itu antum masih anak-anak atau sudah dewasa? Dewasa. Remaja. Ya, sudah dewasa antum ya? Nah, masih remaja. Apa itu remaja? Apa pengertian dari remaja? Masa kanak-kanak dari masa kanak-kanak. Ya, masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Nah, Remaja. tapi remaja itu pengertiannya peralihan dari anak-anak ke dewasa disebut dengan remaja. Nah, sekarang coba anak Ustazah perhatikan belajarnya halaman kedua.
sini ada teksnya. Siapa yang bisa baca? Yang belum tadi. Silakan. B. Perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada waktu ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Ya, lanjutkan. Anastasia. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan si telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuhnya menjadi bayi. Ya, lanjutkan Anastasia yang di samping. Yang tengah. Remaja yang baik, kesehatan reproduksinya akan mengalami ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu selama umurnya. Setiap umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengalami sperma. Mengeluarkan sperma. Nah, selanjutnya paragraf terakhir. Ya, Anastasia yang di Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI, air atau air susu ibu. Bagi bayinya yang telah. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Ya, itu adalah teks dari masa perubahan pada masa pubertas. Nah, apa saja tadi perubahan yang dapat kita alami pada masa pubertas? Ya, menstruasi itu perubahan dari perempuan. Nah, apa lagi? Jakun bagi laki-laki. Nah, antum tidak hanya perubahan fisik yang terjadi ketika kita mengalami masa pubertas, juga ada perubahan pola pikir dan kematangan pada alat reproduksi kita ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, siapa dari anak Ustazah yang tahu bagaimana cara kita menghadapi masa pubertas? Bertanya kepada orang tua. Ya, bertanya kepada orang tua, bagus. Apalagi? Mengonsumsi makanan yang sehat. Ya, menjaga kebersihan alat reproduksi. Apalagi? Ya, menjaga pola makanan. Apalagi? Memahami perubahan fisik. Ya, memahami perubahan fisik. Nah, yang pertama tadi ada Ustazah bilang bertanya kepada orang tua. Nah, di sini pada masa antum saat masa pubertas ini, anak Ustazah harus sering bertanya kepada orang tua, harus mendekatkan diri kepada orang tua, tidak boleh tertutup kepada orang tua. Antum harus terbuka. Misalnya ada antum punya masalah, nah pada saat ini antum rentan dengan emosi. Nah, nanti kalau misalnya antum ada masalah, antum cerita saja sama orang tuanya atau bisa cerita dengan gurunya di sekolah juga boleh. Nah, apalagi tadi? Menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, ini sangat penting karena alat reproduksi itu sensitif pada masa kita pubertas. Nah, karena masih dalam masa pertumbuhan pada saat
masih dalam masa kematangannya. Nah, selanjutnya apa lagi? Mengonsumsi makanan sehat. Ya, mengonsumsi makanan sehat. Ya, apa lagi? Mandi 2 kali sehari. Ya, boleh mandi 2 kali sehari karena kalau antum lagi contohnya seperti perempuan. Nah, kalau lagi menstruasi maka ya kita harus mengganti pembalut minimal itu dari misalnya kita pakai pembalut sekarang. Terus nanti kalau mau pipis atau mau BAK, nah sebaiknya diganti lagi karena itu merupakan apa? Nggak tahu. Nah, kan menstruasi itu darah yang keluar ya, itu darahnya tidak sehat, maka minimal itu kita gantinya dari BAK ke BAK lagi. Seperti itu. Paham? Paham. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi masa reproduksi? Tadi sudah Ustazah contohkan untuk yang perempuan. Nah, sekarang untuk yang laki-laki lagi apa? Iya, berolahraga. Nah, pada masa pertumbuhan atau pada masa remaja ini, pada masa pubertas, bagi yang Ikhwan itu adalah dari pembentukan otot-otot antum nantinya. Nah, pada masa ini antum lebih baik itu rajin olahraga ya. Paham tuh? Nah, sekarang Ustazah mau tanya, mengapa pendampingan orang tua sangat dibutuhkan sebelum memasuki masa pubertas atau Supaya tidak salah bergaul. iya supaya tidak salah bergaulan. Nah, contohnya jika antum tertutup dengan orang tua, kemudian antum di sini kan perasaan itu tidak kita yang mendatangkan, itu datangnya dari Allah. Nah, di sini antum juga harus berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, sampai di sini antum paham? Paham. Apakah ada yang mau antum pertanyakan? Tidak. Tidak? No. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau antum sudah mengerti, silahkan kerjakan soal yang ada di bahan ajarnya. Yang rencana pembuatan Ya, nah, saya jelaskan dulu ya. Nah, yang pertama ada rencana pembuatan patung. Tadi kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis patung dan cara pembuatannya serta apa saja bahan-bahannya. Di sini silakan anak ustazah isi patung apa yang rencananya mau anak ustazah buat nantinya. Paham tuh? Nah, yang kedua, tuliskanlah apa saja perubahan yang terjadi pada masa pubertas dan bagaimana cara menghadapi masa pubertas tersebut. Perubahannya yang antum buat juga untuk yang akhwat dan yang ikhwat. Paham tuh? Akan dikerjakan.
Masuk jam apa? Jam masuk jam berapa? Sudah selesai? Sudah. Nah, Ustazah tunggu waktunya 5 menit lagi ya. Teknik pembuatan parfumnya, nanti mau buat parfum apa? Ya, sepertinya contohnya seperti apa? Ini parfum itu kan terbuat dari apa? Tadi kan sudah kita dari bawah dari semen, kerikil, pasir, air juga kan. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nah, pertama-tama semen dan pasir diaduk menggunakan air. Apa alat yang digunakan dalam membuat parfum?
waktunya lagi. Gimana cara kita menghadapinya? Baiklah, Ustazah hitung sampai 10. Hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 5, 4. Bagaimana cara kita di sini kan ada nih 3. Cara menghadapi masa pubertas dan mengalami ada 1. Sudah, yang lain sudah selesai? Sudah. Nah, jika sudah selesai simpan dulu ya. Nanti belum nafas terakhir ya. Nah, dari pembelajaran kita di atas, apakah antum sudah paham? Sudah. Siapa yang tidak paham silahkan tanyakan dulu. Nanti daripada antum sudah paham tapi nyatanya tidak paham, tanyakan aja nggak apa-apa. Sudah paham ya? Apa? Sudah paham? Antum sudah paham? Yakin? Nah, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Patung, operitas, ya. Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kemampuan seseorang untuk gunanya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Contohnya pemimpin ini siapa? Presiden dalam negara ini. Apalagi? Ayah dalam keluarga. Kepala sekolah. Kepala sekolah di sekolah. Nah, sampai di sana tuh sudah paham? Sudah. Nah, apa saja tadi jenis-jenis patung? Arsitektur, patung dekorasi, patung seni, patung kerajinan. Ya, bagus. Nah, dari patung-patung ini antum sudah paham apa maksud dari patung tersebut? Sudah. Nah, apa lagi yang kita pelajari tadi? Pubertas. Apa contoh perubahan dari pubertas? Menstruasi. Pada perempuan? Menstruasi. Mengalami menstruasi. Ya. Dan tumbuh payudaranya ya. Nah, kalau yang bagi ikhwan apa? Tumbuh jakun. Apa lagi? Otot-ototnya sudah besar. Dada sudah bidang ya. Nah, apa cara kita untuk menghadapi masa pubertas ini? Berbicara kepada orang tua, menjaga serta Menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Ya, yang paling penting antum dekatkan diri dengan Allah. Nah, sampai di sini paham? Nah, jika antum sudah paham, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan anak Ustazah kumpulkan bahan ajarnya tadi. Bagian cuci kalau nih. Kasih minum. Sakit, Mi. Ya,
Ya, silakan duduk lagi ke tempatnya dan beri aplaus